percaya bahwa kita sebagai perempuan punya potensi dan kemampuan untuk menjadi pemimpin yang hebat. Saya kira yang pertama perlu dimiliki adalah keterbukaan. Yang kedua adalah kepemimpinan yang inklusif. Yang pasti seorang pemimpin. Yang ketiga, kemampuan mengelola konflik. Yang terakhir, seringnya hanya dimiliki oleh orang Indonesia, yaitu empati. Hai, saya Naila Magfiro. Saya seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di Mesir. Tahun 2025 ini adalah tahun ke-8 saya mendampingi suami yang bekerja sebagai lokal staff di KBRI Kairo. Selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga aktif sebagai ketua pengurus cabang istimewa Muslimat NU. Saya juga sebagai pembina PCI Fatayat NU. Saya juga punya pengajian, yaitu Majelis Taklim Al-Muttaqin, pengajian ibu-ibu WNI di Kairo, juga beberapa komunitas WNI perempuan lainnya di Mesir. Menurut saya kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk memandu, memotivasi, menginspirasi, dan menggerakkan komunitas yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin sejati itu pasti memiliki visi yang jelas, empati yang kuat, dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Kalau dalam konteks Indonesia, kepemimpinan juga sangat terkait dengan nilai-nilai budaya. Jadi kepemimpinan bukan hanya tentang memberikan perintah atau sekedar memegang kekuasaan dan jabatan tertentu, tapi juga membangun hubungan yang kuat, memotivasi orang lain, dan mencapai tujuan dengan cara positif dan inklusif. Yang pertama saya hadapi itu tantangan untuk membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan itu saya bangun dengan sering menjalin komunikasi dan konsolidasi dengan beberapa organisasi perempuan di Mesir, di kalangan mahasiswa, ataupun di KBRI Kairo. Jadi komunikasi yang baik ini akan sangat membantu kelancaran kerja-kerja bersama dalam organisasi. Di Mesir, akhir-akhir ini juga seperti itu. Pemberdayaan perempuan sedang terus digalakkan oleh pemerintah. Posisi menteri, wakil menteri, gubernur, juga sudah banyak anggota parlemen yang berasal dari kaum perempuan. Sesuatu yang mungkin masih asing dalam beberapa dekade terakhir. Demikian juga di lingkungan lembaga keagamaan, yaitu di Islamic Research Academy Al-Azhar, posisi-posisi penting sudah diisi oleh kaum perempuan. Yang kita kenal di sini itu ada 2 perempuan di deretan penasihat Grand Syekh Al-Azhar. Jadi Grand Syekh itu pimpinan tertinggi Universitas Al-Azhar. Ada 2 perempuan itu penasihatnya. Sebuah kepemimpinan perempuan. Pendidikan sangat berdampak pada penyesuaian pemahaman dalam sebuah organisasi yang kita pimpin. Semakin tinggi wawasan pemimpin, maka ia akan cepat merespon secara positif berbagai fenomena yang muncul di lingkungan organisasi. Namun pendidikan bukan satu-satunya faktor yang menentukan itu. Meskipun pendidikan tinggi, tapi jika komunikasinya tidak bagus, loyalitasnya juga minim, ya itu kurang membantu. Selain itu, sekarang yang penting dan tidak bisa dikesampingkan itu adalah jaringan sosial. Jaringan sosial merupakan salah satu faktor yang kuat bagi pembangunan kepemimpinan. Karena jaringan sosial ini adalah salah satu unsur penting bagi terwujudnya modal sosial yang kuat bagi pemimpin. Pemimpin yang memiliki kejujuran, integritas, dan etika yang kuat, kemudian ditambah jaringan sosial yang luas, akan sangat mudah menggerakkan organisasi yang dipimpinnya. Role model kepemimpinan perempuan bagi saya, tapi yang sangat saya kagumi itu tetap berasal dari Indonesia, yaitu Ibu Kartini. Perjuangan beliau dalam kesetaraan gender bagi kaum perempuan Indonesia sangat terasa. Perempuan Indonesia jadi bisa bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki. Saya kira yang pertama perlu dimiliki adalah keterbukaan, yaitu kemampuan untuk menerima, terbuka terhadap ide-ide baru dan perspektif yang berbeda, yang lebih luas. Yang kedua adalah kepemimpinan yang inklusif. Pemimpin dengan cara-cara inklusi yang menghargai keberagaman, tidak mudah menjudge sesuatu, jadi lebih terbuka. Yang pasti seorang pemimpin, yang ketiga, yaitu kemampuan mengelola konflik. Jadi kemampuan mengelola konflik
dan perbedaan pendapat dalam lingkungan lintas budaya. Lebih fleksibel juga untuk beradaptasi bahwa dunia luar tidak serta-merta sama dengan dunia di Indonesia. Yang pasti dan tidak bisa dikesampingkan adalah komunikasi yang efektif antara pengurus dan anggotanya agar bisa merumuskan atau problem solving dalam kepemimpinannya. Yang terakhir pasti ini seringnya hanya dimiliki oleh orang Indonesia, yaitu empati yang menghargai perasaan dan kebutuhan orang lain dan dari latar belakang budaya yang berbeda. Pertama, pembangunan komunitas perempuan di sini ya. Peran perempuan dalam masa depan pembangunan komunitas masyarakat Indonesia di Mesir sama pentingnya dengan peran laki-laki. Dalam lingkup mahasiswa di sini ada 2 keorganisasian yang mengurusi. Kalau di dunia biasanya namanya PPI, kalau di Indonesia, di sini di Mesir ada PPMI, Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia. Di dalamnya juga banyak perempuan, serta ada satu lagi yang khusus organisasi perempuan mahasiswa juga namanya WIHDA. Isinya ya hanya perempuan-perempuan itu. Terus itu dalam organisasi kemahasiswaan, dalam organisasi kedaerahan. Jadi ada kemahasiswaan, ada kedaerahan. Setiap daerah misalnya seperti saya dari Jawa Timur punya organisasi kedaerahan namanya Gama Jatim, tempat berkumpulnya warga-warga Jawa Timur. Di situ ada wadah khusus untuk namanya keputrian. Jadi di kedaerahan Sumatera ada juga keputrian Sumatera, di daerah Kalimantan ada keputrian Kalimantan, itu khusus ya membahas tentang masalah-masalah keperempuanan. Ada juga organisasi kemasyarakatan, ormas, seperti organisasi yang sedang saya jalani yaitu NU, itu ada Muslimat untuk ibu-ibu, ada Fatayat untuk mahasiswa. Ada juga Ormas Muhammadiyah yang punya Aisyah. Jadi meskipun kita berada jauh dari tanah air, perempuan Indonesia di Mesir tetap dapat menjadi aktor strategis dalam pembangunan komunitas dan mempromosikan perubahan sosial yang positif. Percaya bahwa kita sebagai perempuan punya potensi dan kemampuan untuk menjadi pemimpin yang hebat. Karena menurut saya percaya diri ini agak susah dan perlu dibangun. Yang kedua, tidak takut untuk mencoba hal-hal baru dengan berani mengambil resiko untuk mencapai tujuan, ya seperti out of the box. Yang ketiga, membangun jaringan dan komunitas untuk mencapai tujuan bersama. Tetap menjadi diri sendiri dengan menampilkan keunikan kita. Dan yang terakhir itu, jangan takut untuk membuat kesalahan, tapi belajarlah membuat kesalahan itu untuk menjadi lebih baik.